Oke. Terima kasih, mohon maaf teman-teman yang dari Semarang B, kelas B, ternyata ada hal di mana harus putus ya. Saya mohon maaf baru bisa join hari ini dan baru mengajar hari ini karena saya nggak ngeh dan saya nggak tahu dan saya nggak tahu bahwa saya ngajar dan baru tahu hari ini karena ngajar. Saya mungkin nggak terlalu apa namanya perhatian terhadap kalian. Mohon maaf, tidak bermaksud menganak dua kan, tapi menganak tirikan. Izin ya, yang kelas A maupun kelas B, jadi pada dasarnya untuk mata ajar obstetri ini diampu oleh ibu yang lain, jadi ini ibu kedua. Dan pada dasarnya yuk, karena dua jadinya lupa. Loh, saya juga belum buat healthy ya. Ya tak buat healthy dulu. Biar interruptus enggak apa-apa. Healthy. Tuh. Yang di healthy tadi itu saya kan di situ masuk itu saya pikir askep ibu 1. Makanya ini langsung askep ibu 1 tak klik. Kok rawono yo? Ternyata beda. Ternyata mata kuliahnya apa? Kok jangan-jangan orang noneh no? Betul nggak? Sebelah dilakoni aja ya. Oke. PBM jurusan Prodi D3 Kebidanan Semarang ya. Oke. Terus TA 2223. Oke, semesternya ganjil. Terus semester 3. Ya. MK-nya Loh, ono Bu Meliana. Iki yakin apa ora? Lagi ono Bu Dita. Boleh, nanti tak tanya sama Bu bosnya aja. Gak paham aku, nak. Terus ini berarti saya nulisnya, ya Allah. Kasihan deh aku ya. Esbo. Nah, yang tadi itu RPS-nya belum saya ini kan, belum saya perbaiki. Mohon maaf karena saya tidak tahu. Itu karena semata-mata karena saya saja. Assalamualaikum Mas. Nggih. Enggak apa-apa, berikut. Berarti sudah close. Rizal yang akan mengampu untuk mata ajar ini. Dan ada beberapa capaian pembelajaran yang akan disampaikan. Kalian tidak usah nyatet, nanti saya kasih. Saya mohon maaf, tadi harus koordinasi karena saya belum tahu ini. Dan saya tadi baru minta pada Buka Prodi untuk bisa menyampaikan ini. Dan alhamdulillah, memang betul bahwa pada mata ajar obstetri ini ada beberapa hal yang terkait dengan capaian. Dan capaian untuk nomor 1, nomor 2 itu sudah ada di sikap ya, yang ada di kalau kalian lihat di website itu ada capaian pembelajaran untuk levelnya KKNI level MUI berarti level 5 apa 6? Gak ngerti. Aku S2 8, S3 songo, 7 profesi, sarjana 6, oh berarti kalian 5. Level 5. Nah, di situ kalau kalian ambil di KKNI, capaian pembelajaran level 5 itu sudah tertulis dengan jelas. Namun, kalau yang di level 5 KKNI itu masih bersifat umum. Cuman yang ada di sini sudah bersifat khusus pada lulusan itu. Contohnya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terkait dengan kode etik profesi. Nah, otomatis kalau kode etik profesi berarti profesi bidan, termasuk dengan standar kebidanan. Artinya berarti kita nggak lepas dari kode etik profesi bidan yang kemarin kalian pelajari di konsep kebidanan dan standar kebidanan. Ya, standar kebidanan ada di buku standar kebidanan sendiri. Buku itu diterbitkan oleh IBI. Silahkan datang ke perpus, baca buku itu, atau lihat di website, baca itu. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya dan seterusnya yang terkait dengan potensi apa yang ada, privasi oleh pasien, kemudian kita harus bertanggung jawab dan berdisiplin sesuai dengan profesi kita. Kemudian untuk yang pengetahuan di situ yang lebih konten lagi, di mana di situ yang lebih kuat adalah mengetahui jenis gejala komplikasi yang ada pada kehamilan, persalinan, nifas, dan seterusnya. Termasuk juga penyakit-penyakit yang terkait pada hamil, bersalin, nifas. Bahkan juga masalah-masalah yang terkait di dalamnya. Jadi ada komplikasinya, penyakitnya apa, dan seterusnya. Kemudian di pembelajaran mata kuliah ini, saudara akan ada 8 bahan kajian. Dan 8 bahan kajian tersebut berkaitan dengan patofisiologi penyakit, komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, komplikasi nifas, gangguan psikologis, penyakit infeksi, penyakit sistemik, kardiovaskuler, imunologi, serta gawat darurat obstetri. Nah, ini adalah deskripsi singkat mata kuliahnya. Jadi bahan kajiannya apa dan seterusnya. Kemudian ini harus bagaimana. Kemudian ini menganalisa komplikasi yang ada. Kemudian ini ada penata laksanaan dan seterusnya serta sampai di pertemuan ke-12. Saya mohon maaf di sini masih pertemuan 14. Sampai di sini masih dalam gelondongan. Sehingga saya izin saya belum share. Biasanya ini sudah saya share sebelum pembelajaran. Tapi saya mohon maaf karena hari ini terjadi emergensi yang saya ini loh, sesuatu hal yang di luar dari kehendak, sesuatu hal yang di luar dari keadaan. Tapi ternyata ya harus, sehingga saya awal tadi masuk ke sini mohon maaf saya kaget karena saya yang nggak ngeh. Dan setelah saya koordinasikan ternyata memang koordinator, tapi karena koordinator saya nggak mau, saya harus ngajar. Kalau memang saya diniatkan ngajar berarti saya ngajar, ya. Sehingga saya mohon maaf kalau tadi di awal ada hal yang belum pas. Pada pembelajaran ini sampai 14 ini masih gandeng. Sehingga saya izin nanti saya akan perbaiki ini dulu, kemudian nanti baru saya share. Gitu ya. Termasuk untuk yang Pak Budi atau Pak Rizal. Kalian manggilnya apa sih? Ya Allah dokternya cakep sekali. Yakin pula Budi. Tapi nggak tahu ini besok mau berkenan untuk luring apa enggak. Tapi coba nanti saya rayu aja biar berkenan Budi. Cuman saya nanti bingungnya kan Pak Rizal harus double ya, tetap ngajar seperti ini, kemudian juga harus Zoom ya. Nanti lah, lah, ya. Ini termasuk materi-materi yang bisa disampaikan. Kemudian ujian tengah semesternya 30%, ujian akhir semester 40%, dan tugas 30%. No, ini minggu yang kepiro? Enggak, minggu ini itu minggu kepiro buat pembelajaran. Lah, minggu kelima kok saya baru diberitahu kenapa? Oh, sistemnya blok.
Nah, terus berarti ngajar lagi saya kapan? Astagfirullahaladzim. Nek iso bengi iso ora? Nek bengi saya bisa, tapi nek pagi terus gini blok Pak Rizal nggak mungkin kan? Hanya ada di hari Senin dan Selasa. Apa hari ini apa no? Ulangi setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ngono. Boleh, kok sih. Enggak mudeng. Nanti aja. Dilakoni dulu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang apa namanya yang mata ajar ini. Nah, aku hubungi di WA ya. Ibu yang RPS-nya obstetri, biar saya nggak lupa. Aku orangnya pelalen, pelupa. Gitu ya. Saya minta tolong saya di WA. Kalau nggak di WA, aku nggak ngerti. Oke, sehingga hari ini saya akan berkaitan dengan hal ini tak kasih. Saya kira urung koordinasi dengan Pak Rizal. Wes yang pertama dulu aja lah. Yang berkaitan dengan komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, kedaruratan, dan tindakan operatif. Masya Allah, Gusti. Dan 2. Astagfirullahaladzim. Dan 3. Dan 4. Yes. Apa Pak? Yang 1 dulu aja. Oke ya, hari ini saya akan berkaitan dengan pembelajaran yang terkait dengan KPDC ya, no? Kita nomor siji ini KPD Benena. Dah, itu ya. Mohon maaf untuk yang di Zoom bisa melihat ini? Bisa, Ibu. Bisa. Untuk yang Zoom bisa lihat ini ya. Izin saya akan apa mau ya? Tak share anu dulu aja. Share di materi. Itu ya, saya share aja di materi dulu ya. Biar bisa kalian lihat. Materi. Nah, karena sedang dibuka, enggak mau dia. Tuk. Nah. Choose file obstetric. Sudah masuk? Yang kelas B sudah masuk belum? Tolong cek. Yang kelas A malah sibuk administrasi gini ya, no. Pusing aku malah. Gue salah lagi ya pemenang juran teknis perjol vulka. Yang kamu dikatakan mulainya persalinan kapan aja nggak tahu, makanya kamu akan kesulitan untuk mengatakan KPD itu kapan. Buka lagi bukunya, cek lagi.
Pembelajaran persalinannya sudah belum? Lah ya sudah, kenapa kok bisa nggak tahu? Kapan dikatakan persalinan itu dimulai? Persalinan dimulai apabila ada pelangi. Saya nggak dengar. Apa? Saya nggak dengar, mohon maaf. Dan itu salah. Pasti, saya nggak dengar kok belum. Makanya tadi saya minta, saya sediakan gelasnya enggak 3-4. Apa yang dikatakan mulainya persalinan? Saya nggak mau lanjut, betul kalau nggak betul. Kalian nggak mampu mengidentifikasi. Dikatakan mulai persalinan apabila Izin masuk, apa? Ibu. Ketika pembukaan sudah lengkap atau Salah. tahu. Ayo. Oke. Ayo. Ya. Ibu izin Kurang masuk. lengkap. Betul, kurang lengkap. Silakan tambahin yang lainnya. Ya. Dimulai dengan timbulnya dan keluar borosio atau lendir dan yang bercampur darah dari kanalisasi salis karena serviks mulai mendatar. Borosio dan timbulnya atau kontraksi minimal 2-3 kali dalam 10 menit dan itu sifatnya sering dan kuat. Lanjut lagi, ada lagi tambahan? Sudah benar. Artinya kalau kalian tadi bilang adalah pembukaan lengkap, pasti 100% salah. Paham? Jadi persalinan itu dimulai ketika 1. Kontraksinya reguler. Reguler apa yang dikatakan tadi Mbak Sopo, Mbak? Mbak Kirana. Oke, Mbak Kirana menyampaikan regulernya adalah apabila sekitarnya 2-3 menit dalam 2-3 kali dalam 10 menit. Artinya adalah reguler. Kalau kontraksinya itu adalah seperti Braxton Hicks, bukan persalinan yang dimulai. Kemudian apalagi yang ditambahkan tadi? Adanya bloody show, bukan pembukaan 10. Bukan. Paham ya? Jadi kapan? Lah kalau kejadiannya adalah seperti itu, baru itu namanya ketika waktu pecahnya hingga dimulainya persalinan. Persalinan mulai persalinannya jam berapa? Yang kontraksi regulernya kapan? Lah itu yang dimulai. Tadi kalau sebelumnya berarti adalah premature rupture of membrane atau ketuban pecah dini. Kalau sudah ada kontraksi, kemudian ada pembukaan dan itu ketubannya baru pecah, ya nggak apa-apa. Kan berarti pada saat itu memang sudah proses persalinan. Artinya dia ada di kala berapa tergantung dari identitasnya. Sekarang yang harus kalian hafal, saya nggak mau mengulang kala-kala itu. Kenapa? Karena kala-kala itu ya kalian pelajari ketika kalian yang di step ibu 1, maaf step ibu 2 yang persalinan.
Kalau saya mengulang lagi, ya sulit. Mestinya saya ngomong tentang ini nggak lama. Itu. Gitu ya, Cin. Semuanya ya. Ya, jadi saya nggak mau yang pelajaran kemarin, terutama persalinan, hilang ketika saya bicara mengenai obstetri. Karena nggak ada gunanya. Kenapa? Obstetri itu terkait dengan komplikasi, masalah, penanganan. Iya enggak? Nah, kalau kita berbicara mengenai komplikasi, ya harus tahu yang tidak komplikasi. Harus tahu yang normalnya. Begitu. Paham? Ya. Dan itu ada di fisiologinya. Artinya di persalinannya. Semakin muda usia kehamilan, semakin lama periode latennya. Biasanya pada kehamilan aterm 90% akan memulai persalinan dalam 24 jam. Kalau itu sudah pecah, langsung biasanya akan segera. Pada kehamilan 28 sampai 34 minggu, 50% bersalin dalam waktu 24 jam dan sekitar 90-an bersalin dalam 1 minggu. Ngeri enggak kalau sampai bersalin dalam 1 minggu? Ngeri kan? Dan itu yang harus ditangani. Jadi jangan sampai itu sampai memanjang. Kalau semakin lama, otomatis yang akan terjadi, dia akan semakin mudah terjadi infeksi. Lah kalau ibunya saja infeksi, selama proses anaknya bagaimana? Ngeri sekali, ya kan? Ibu yang bersalin itu normal saja sudah sebegitunya. Kalian sudah terjun ke lapangan belum? Belum. Sehingga ya harus tahu bahwa kalau misalkan kejadian itu ya harus dihindari. Oke, lihat insidennya. Kalian kalau lihat seperti itu sambil lihat HP nggak apa-apa. Karena ada materinya kan sudah saya share itu di HP. Buka aja di situ. Ini ajang, seperti ini adalah ajang diskusi. Sehingga preterm rupture of membrane ini antara 2-3%-nya. 2-10%-nya. Sebetulnya nggak banyak, tetapi nggak banyak itu kalau sampai menyumbang permasalahan pada saat preterm atau penyumbang permasalahan pada saat persalinan, itu sangat tidak enak sekali, apalagi sampai nanti pada komplikasi yang terjadi itu apabila sampai fatal, infeksi dan kematian. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan penyebab dari PPROM-nya dan persalinan preterm ini. Di antaranya apa? Bakteri. Ngopo kok iso pecah? Kenapa? Karena bisa jadi rentan. Apa yang selaputnya, kulit ketubannya. Biasanya ada bau-baunya di dalam aroma airnya. Apa itu? Karena dia sudah ada bakteriologinya tertentu, terutama bakteri vaginosis, maka biasanya ada metronidazol dan sesuatu yang ada misin-misinnya, antibiotik. Ya. Boleh dilihat itu bahwa selaput ketuban sangat tipis sekali, tetapi karena di sini melihatnya adalah pakainya mikroskop, maka di situ ada lapisan-lapisan yang bisa saudara lihat. Lapisan itu apa saja? Layernya itu ada amnion. Jadi walaupun di situ jadi fluid, amniotic fluid, makanya lapisan yang terluarnya dekat amniotic fluid pasti adalah amnion. Semakin ke bawah ada epitelnya, ada basement membrannya, ada compact layernya, ada fibroblast layernya, kemudian ada intermediate layernya, kemudian ada chorion. Nah, mulai warna yang berbeda itulah chorion. Jadi selaput itu ada 2, yaitu amnion dan chorion.
walaupun 2, sebetulnya kalau secara mikroskopis ada banyak, termasuk kalau korion itu ada reticular layer-nya, ada basement membrannya, dan ada trofoblastnya. Tetapi secara umum dari anatomi dan fisiologi cukup dijelaskan dengan 2. Amniotic fluid berarti amnion, kemudian korion. Sebutnya apa? Amnion dulu baru korion. Jangan nanti kalian bilangnya adalah selaput kulit ketuban. Iya, itu ada berapa? Jawabannya adalah 2. Amnion dan korion. Oke. Dan fungsinya apa? Seperti yang saudara kemarin lihat. Bahwa pada dasarnya janin itu di dalam perut mamahnya itu adalah berenang. Sehingga dia itu memungkinkan berenang dengan segala arah. Kenapa? Makanya kalau janin itu terlalu kecil, kolam renangnya terlalu besar, maka dia akan jembalitan yang bisa membuat tali pusatnya terjadi masalah. Apa namanya? Ada banyak ya yang bisa sampai knot. Artinya janinnya itu muter. Akhirnya terjadi pertalian sendiri dari tali pusatnya. Kemudian sebagai apa lagi selaput ketuban itu bantalan dalam mencegah atau meredam benturan. Kalau seorang ibu itu jegrik, maka volume yang ada di dalamnya dia akan enak saja. Jegrik mamanya yang jegrik sakit dia akan enak. Nah, nggak apa-apa. Dan itu buat janin mungkin nyaman. Walaupun pada saat-saat tertentu ada yang tidak nyaman walaupun tidak karena trauma, tidak karena jatuh. Contohnya apa? Saya dulu pernah ketika hamil anak yang pertama. Hamil anak pertama itu kalau di mobil kan sering mendengarkan musik ya, sering mendengarkan musik. Kalau didengarkan musiknya yang kurang enak, itu geronjalannya nggak enak, gerakan dari janin itu nggak enak. Yang saya ingat itu dulu ada lagu pada saat itu tahun 2000 berapa ya? Saya hamil itu 2000 sekitar 6 lah, 2006. Wes lahir belum? Udah ya? Kalian lahirnya tahun berapa? 2003. Oh ya, kalian belum umur 3 tahun. Oh iya benar bareng. Oh barengan kalian ya berarti sekitar itu. Hamilnya sekitar 2003. Ya. Nah, itu ketika saya di musik itu mendengarkan jenis musik tertentu. Itu anak saya nggak suka, terasa sekali tendangannya itu nggak enak. Gitu. Padahal kan saya tidak terkena trauma. Ya, tidak terkena trauma. Jadi saya ingat dulu itu kalau nyanyi misalkan yang musiknya siapa sih yang kamu ketahuan pacaran lagi. Nah itu apa itu? Lagu siapa itu? Ya namanya musik kalau di mobil kan ngalir terus kan, suka-sukanya gitu kan. Saya nggak bisa, maksudnya nggak, oh yang ini nggak usah gitu kan. Ya sudah perjalanan kan ya santai-santai gitu aja. Tapi setiap kali lagu itu mesti anak saya itu tendangannya nggak enak sekali, pokoknya sakit gitu. Sehingga saya harus ganti lagi. Jadi saya tak cepatkan, maksudnya ganti musiknya. Tapi begitu musiknya yang enak-enak, contohnya misalkan saya yang dulu saya ingat itu Kenny G, Kitaro gitu, musik-musik yang enak kayak gitu. Dia nyaman. Semacam gerakannya itu mengalir, gerakan itu enak lah di perut saya. Itu. Padahal itu kan tidak terjadi benturan, tidak terjadi sesuatu hal yang trauma, tapi ternyata fungsi dari selaput cairan dari ketuban itu akan sangat enak sekali, ternyata juga bisa mempertahankan suhu tubuh. Ketika saya agak anget, memang ikut anget, tetapi keangetan dia akan mampu diredam oleh selaput itu, mampu diredam oleh cairan itu, termasuk bisa mencegah infeksi karena itu adalah bekerjanya secara hidrostatik yang cairan di dalamnya kan ada tekanan untuk keluar. Karena keluar,
berarti akan memperlebar ruangan di dalamnya. Itu akan mengenakkan buat dia di dalam gerak. Namun seiring dengan waktu itu akan berkurang cairannya. Karena seiring waktu berkurang cairannya, semakin usia kehamilan semakin tua, cairannya semakin sedikit, semakin dia nggak bisa gerak. Semakin kepalanya mengakomodir dengan ruangan yang ada, sehingga kepala yang diminta untuk turun. Siapa yang meminta? Alamiah tubuh. Itu luar biasanya. Allah begitu luar biasa menciptakan kita, menciptakan umatnya, entah itu makhluk apapun, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya, yang sudah begitu luar biasa ketika proses persalinan. Kepala itu loh diminta untuk turun. Kenapa? Dia sudah terakomodir bentuk itu dengan bentuk panggulnya mamahnya. Sehingga kalau bentuk panggulnya nanti ada masalah, maka terjadi ya masalah, komplikasi, kepala nggak bisa turun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Apa penyebabnya? Satu yang pasti idiopatik. Idiopatik itu nggak ngerti penyebabnya apa. Perasaan nggak infeksi, perasaan nggak poli juga, perasaan serviknya oke, tidak ada uterine anomali juga, tapi ternyata ada sesuatu hal yang you nggak ngerti. Nah, itulah yang idiopatik. Jadi tidak tahu penyebabnya. Kemudian betul ada yang lain lagi. Pemasangan sesuatu pada serviknya. Contohnya adalah perasat-perasat pada amniosentesis, memasukkan cairan alat tertentu ke dalam perut ibu untuk mengambil sintesa dari amnion. Nah, cairan amnion itulah yang kemudian dialirkan keluar untuk diperiksa apakah terjadi sesuatu. Biasanya pada kasus dengan vaginosis bakterial, bakteri-bakteri karena sesuatu yang ada di dalam vagina. Sehingga saya anjurkan kalian kalau pipis tolong jangan sembarangan. Kalian kalau duduk jangan sembarangan. Artinya duduk kalau di bawahnya itu ada sesuatu yang lembab, ya dihindari. Sudah dingklik atau kursi lembab kalian duduki, ada kuman naik melaluinya celana dalam. Celana dalamnya nggak bagus, lembab juga, ya sudah infeksi akan naik. Apalagi daerah-daerah tersebut adalah daerah yang lembab juga. Ya, jadi tolong jaga kebersihannya. Personal hygiene khususnya adalah vulva hygiene, sangat-sangat penting sekali. Upayakan jangan memakai celana-celana yang memang tidak mendukung. Ya, contohnya celana yang tidak menyerap keringat. Daerah ketiak kita, daerah selangkangan kita adalah daerah-daerah di mana daerah itu sangat mudah untuk terjadi kelembapan. Gitu. Ya, kemudian trauma yang tadi saya cerita tadi, trauma. Apalagi etiologi yang mungkin terjadi, ya. Etiologi terutama adalah infeksi di mana respon inflamasi akan menghasilkan sitokin dari MMP dan prostaglandin yang bisa menyebabkan degradasi dari kolagen, penurunan jumlah kolagen. Dan hal itu yang memungkinkan akan menginduksi dari kontraksi. Sehingga persalinan akan segera terjadi. Kemudian apoptosis, kenaikan apoptosis dari membran fetus dan kenaikan protease tertentu pada selaput dan cairan dari amnion atau amniotic fluid. Kemudian terjadinya regangan selaput ketuban yang berlebihan karena terjadi, contoh bayangkan seperti balon. Balon ini mbok tiup terus pada suatu ambang batas tertentu pasti akan terjadi pecah, meletus. Nah, sama seperti itu. Jadi karena amniotic fluid itu sangat tipis sekali, bahkan ketika kenyataannya terjadi besok kalau kalian
menolong persalinan, tolong kalau sudah selesai betul-betul diamati semua ya. Yang namanya kulit ketuban itu sangat tipis sekali, tapi ternyata 2. Ternyata ketika terjadi regangan dari selaput ketuban yang berlebihan, terutama karena mekanik, akan menyebabkan produksi dari prostaglandin E2 yang dapat meningkatkan iritabilitas uterus. Dan hal ini akan menurunkan sintesis kolagen pada selaput ketuban. Kolagen itu yang membuat kenyal. Semakin kolagennya kecil sedikit berarti semakin kekenyalannya berkurang. Diagnosisnya apa? Lihat riwayat sebelumnya, terutama kalau grafit yang kedua, artes yang kedua, dan seterusnya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Pemeriksaan dengan spekulum steril, hindari dengan pemeriksaan digitalis. Bagaimana harus cuci vagina, cairan terkumpul di fornik posterior, cairan bebas dari serviks, pemeriksaan pH, pakainya adalah nitrazin paper. Ya, walaupun seperti itu memang kadang sih tidak spesifik, tetapi ini akan sangat mudah sekali. Tes Ferning, di mana di situ apabila ada gambaran seperti daun pakis ki ngono ya, Nok. Seperti daun pakis tahu ya, kanan dan ke kiri sama, ya. Dan seperti batik kan. Nah, itu berarti adalah tes daun pakisnya positif. Tes Ferniknya positif. Kemudian USG normal bila jumlah cairan cukup. Apa infeksi yang terjadi? Komplikasi apa yang mungkin terjadi? Biasanya baik pada ibu maupun pada babynya infeksinya. Kompresi tali pusat atau prolaps dari uteri. Atau prolaps tali pusatnya dulu. Kalau uteri nanti terakhir. Prolaps justru tali pusat. Artinya tali pusatnya ikut keluar bersamaan dengan keluarnya cairan. Atau cairannya metu entong, sudah habis, tali pusatnya ikut ngelawer. Nah, itu adalah prolaps tali pusat. Kadang diinduksi itu gagal. Artinya ketika mau menginduksi terjadi sesuatu hal yang ibu Eki tetap kontraksi nih, ora ono. Padahal tadi kan harusnya kontraksi karena memicu kontraksi. Tapi komplikasi yang mungkin terjadi itu gagal diinduksi. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata lain selain dilakukan seksio sesaria. Lanjutkan. Kalau yang komplikasi premature rupture of membrane diantaranya pada keadaan preterm, artinya berarti persalinannya akan juga preterm. Ini yang ketiga ya, Mbak. Ini segini berapa berarti? 200. 200 tinggal hitung 300. Kalikan 2, 600 ya. Premature labor and delivery. Otomatis berarti persalinannya akan preterm. Kemudian sama infeksinya juga infeksi fetal maupun infeksi maternal. Sama juga bisa prolaps, kemudian bisa juga gagal SC, kemudian juga akhirnya malah hipoplasi paru, bahkan deformitas janin. Artinya, karena kejadian itu adalah preterm, otomatis kesiapan janin secara dewasa untuk terlahir itu belum sempurna. Yang memungkinkan fisiologinya dia juga belum sempurna. Maksudnya fisiologi dari fungsi-fungsi organ yang dimiliki oleh janin tersebut. Apa saja? Ya macam-macam. Ada kardionya nggak sempurna, berarti yang lubang seharusnya ductus itu tertutup ketika dia dilahirkan. Wah, langsung nangis itu. Ketika tangisan pertama itulah yang menentukan ductusnya tertutup, ductus arteriosusnya. Namun, karena kejadian itu terjadi pada saat preterm, bisa jadi hal itu akan membuat tidak menutup secara sempurna. Itu contoh satu kasus. Belum lagi yang paru-paru. Seharusnya ketika dilahirkan, ini kan terjadi squeeze, penjepitan, peoponan.
squeeze, kecil, diperas, ya. Paru-paru kita, dadanya si janin itu kan ketika lahir kan diperas oleh jalan lahir. Yang artinya ketika dia di dalam kan belum menghisap, belum menghirup udara. Namun dengan adanya diperas, cairan yang ada di dalam ketika bayi dilahirkan kemudian lahir, otomatis ini pada keluar cairannya, yang artinya dia akan gumoh. Dengan adanya ini dikeluarkan, kemudian dia menarik nafas pertama kali, maka membuat paru-parunya menjadi semakin lebar. Kalau semakin lebar, otomatis dia akan inspirasi diisi oleh udara atau oksigen. Nah, dengan adanya seperti itu, dia akan membuat pernafasan si bayi tersebut akan normal. Namun, apabila itu terjadi pada saat preterm, dia akan terjadi kesulitan di dalam, tidak pengaruh pada squeezingnya, karena dari produksi surfaktan yang ada di dalam paru-paru belum sempurna. Artinya ketika dia menarik nafas, tidak sebanyak isi dari yang ada di dalam paru-parunya itu tidak terisi dengan penuh, sehingga kadang cairan yang ada di dalam tidak tersekuis keluar secara sempurna. Oleh karena itu, pada pasien dengan kelahiran preterm, kalian yang akan menolong persalinan serta babynya wajib menyiapkan proses bahwa protapnya adalah penanganan bayi dengan asfiksia. Dan ini sudah dibicarakan di persalinan, sehingga saya nggak bicarakan. Termasuk juga resusitasi, mungkin di neonatus nih Mas. Mungkin, silakan. Artinya ketika saya bicara ini, materi yang lain terkait itu saling terjadi, saling dukung materi. Itu ya. Arti klinis dari ketuban pecah dini itu adalah bila bagian terendah janin masih belum masuk pintu atas panggul, di mana kemungkinan prolaps tali pusat atau kompresi tali pusat menjadi semakin besar. Dan peristiwa KPD yang terjadi pada primigravid hamil aterem dengan bagian terendah yang masih belum masuk pintu atas panggul seringkali merupakan tanda adanya gangguan keseimbangan vetopelvik. Veto, kepala janin, pelvik, pintu atas panggulnya mamahnya. Persalinan preterm dengan segala akibatnya. Ini penelitian yang terkait dengan komplikasi dari preterm PROM, preterm premature rupture of membrane, di mana delivery within 1 week itu sampai 75%. Respiratory distress syndrome 35%. Cord compression, jadi kompresi pada tali pusat, hampir 76%. Chorioamnionitis hampir 60%. Abruptio placenta, placenta yang abruptio apa? Kalau solusi apa? Solusi placenta. Halo. Retensio placenta? Kalau saya bicara seperti ini kalian nggak cepat nyaut, mohon maaf. Tak jamin obstetrimu kamu akan mengalami kesulitan. Menutupi jalan lahir dinamakan apa? Placenta previa. Lagi dilihat lagi, solusi placenta apa? Placenta yang lepas sebelum janinnya lahir. Ya. Kemudian apalagi tadi? Retensio placenta apa? Placenta yang masih tertinggal di dalam uterus. Terus apa lagi? Abruptio placenta
sama dengan solusio plasenta. Kemudian antepartum fetal death, kematian antepartum sampai 2%. Manajemen umum apa? Pastikan diagnosisnya yes, tepat. Kalau diagnosis sudah yes, tepat, artinya kalian akan tahu mau dilakukan bagaimana. Nilai keadaan serviks dengan spekulum, artinya tanganmu ojo mlebu-mlebu. Ya, karena tanganmu pembawa infeksi. Ingat, infeksi nosokomial harus diperkecil, bahkan harus tidak ada. Cegah pemeriksaan serviks secara digitalis. Nilai kondisi memerlukan bantuan manajemen yang lain. Kenapa? Jadi seperti yang tadi, hasil dari keadaan yang didapat, siap ini. Mau dilakukan apa namanya? Pacu. Ya, pacu persalinannya. Tapi ternyata nggak berhasil. Artinya siap untuk SC. Ya, misalkan ini kalau di situ contohnya kenaikan suhu, takikardi, bradikardi pada fetusnya, bahkan juga pada ibunya. Kalau terjadi seperti itu, mungkin akan ada indikasi dilakukan SC karena itu. Nilai indikasi segera memulai persalinan. Tidak ada perbedaan outcome, segera melakukan induksi ya, dilakukan oksitosin ataupun dengan apa nak PGG? Nah, lihat. PGG apa? Pemberian dengan prostaglandin tertentu. Dilarang periksa dalam. Sekali lagi, dilarang periksa dalam. Itu tulisannya biru ya, kudunya buang ya. Antibiotik profilaksis. Kalau romnya belum lama. Manajemen aktif tergantung dari koordinasi dengan pasien juga. Sekali lagi karena keadaan-keadaan tertentu periksa dalam perhatian. Pemberian steroid dalam rangka apa? Karena kehamilannya 34-37 minggu. Dengan adanya pemberian steroid, maka akan mempermatang dari fungsi surfaktan yang ada. Jadi surfaktan kalau pada usia 34-37 minggu itu sebentar lagi mau matang, mau bisa berfungsi secara baik. Namun pemberian steroid akan membantu pematangan dari surfaktan. Kemudian betul pemberian antibiotik dengan profilaksis, awasi tanda infeksi, antibiotik yang sesuai bila ada chorioamnitis. Kalau kurang dari 34 minggu, jelas steroid juga. Kemudian profilaksis, transfer ke center pelayanan kebidanan yang lebih baik, lebih tinggi. Artinya potensial SC itu besar sekali, potensial itu. Ya. Kemudian kayak antibiotik apa yang dibutuhkan serta manajemen yang lain perlu dikoordinasi. Ini medikasi yang dibutuhkan. Cairan ketuban yang terkumpul di vagina dapat digunakan untuk menilai kematangan dari paru janin. Pada dasarnya gini, dengan adanya hasil USG yang dilakukan, kemudian adanya cairan di belakang vagina terkait dengan fungsi dari pematangan paru, ini akan sangat menentukan apakah janin itu bisa dipertahankan untuk mendekati aterm ataukah tidak. Kalau memang tidak memungkinkan, biasanya dokter akan membuat decision maker untuk tidak gitu. Ya. Kemudian neonatal survival rate itu persentase bayinya hidup. Ya. Pada usia 24 semakin kecil. Semakin usianya semakin banyak, maka survival rate-nya juga akan semakin besar. Oke, sampai di sini ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan. Ada? Kelas B, mungkin ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan. Kalian kuliah lagi jam berapa? Jam 1. Siapa yang akan masuk? Oke. Kalau begitu saya rasa dari saya cukup ya.
Cukup hari ini ya. Saya minta tolong Mbak Yunita nanti untuk koordinasi lagi terkait dengan hal ini karena ada beberapa hal yang belum saya share. Kemudian saya tolong diingatkan jam-jam berapa yang harus masuk. Kalau itu daring, saya potensialnya malam. Gitu. Besok pagi saya jam 8 sampai jam 9 rapat. Sehingga tidak mungkin kalau pagi. Nanti dilihat kembali jadwalnya. Dan saya diberi waktu hanya ngajarnya di minggu ini. Seminggu. Oh. Ulangi. Ulangi, no. Jadi minggu ini tanggalnya 6, 7, 8, 9. Terus? Ini tadi September ya. 3 Oktober. 3 terus 5. Oke, saya akan koordinasikan dengan Pak Rizal, nanti beliau berkenan di tanggal berapa. Aku rapor peduli UTS. UTS nanti, nilainya nanti gampang. Saya mending materi dulu. Oke. UTS jangan kalian hitung nanti, UTS saya hitung nanti di dalam pembelajaran. Kemarin kakak kelasnya menyediakan gelasnya 6 dan habis semua. Besok kalau saya minimal 3. Karena saya memang boros air. Saya rasa dari saya cukup. Ada hal yang mau disampaikan? Silahkan. Cukup ya? Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf, sebetulnya saya kangen juga untuk yang kelas B itu. Kita nggak ada ketemu ya kelas B ya? Atau seandainya ada, Ibu. Seandainya suatu saat besok ketemu kali ya saya ke sana. Saya boleh ke sana. Gantian kalian yang ikut daring. Itu ya. Mantap nggak kelas B? Mantap, Bu. Mantap sekali, Bu. Aku gak kerungu. Oke, enggak apa-apa, saya rasa pertemuan kita cukup. Apabila ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Nanti karena jam 13 kalian sudah ada pembelajaran lagi. Mari kita akhiri bersama kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Hamdalah. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.